ataupun apa saja menginginkan agar kaum muslimin meninggalkan meja makan 1/4 jam, 10 menit atau lebih atau kurang karena ibadah. Ini yang jadi masalah. Mereka menganggap ini adalah ihtiyati, lebih baik. Maka kita katakan jika mereka menganggap ini adalah ibadah, maka mereka telah masuk kepada perkara yang muhdatsah, perkara yang diada-adakan. Kita jawab dari 3 segi seperti di pelajaran yang lalu di soal jawab, dan di sini tidak akan kami jelaskan secara panjang lebar. Kita katakan perkara ini bid'ah muhdatsah, bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Di saat mengajak manusia untuk 15 menit meninggalkan makanan. Pertama, karena agama ini telah sempurna. Seperti ucapan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan juga berkata Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Berkata Imam Malik, diriwayatkan oleh muridnya Al-Majishun, bahwa ayat ini berkata Imam Malik, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, bahwa Allah telah mencukupkan agama Islam dengan apa yang ada di zaman Nabi, dan Allah telah ridho, dan Allah telah mengumpulkan kenikmatan agama Islam ini dengan apa yang ada. Tidak ada imsak ihtiyati, dan Allah ridho dengan agama ini tanpa ada imsak ihtiyati. Ini makna ayat ini. Maka Imam Malik mengatakan, maka barang siapa yang menjadikan perkara yang tidak ada landasannya dijadikan agama, bahwa ini adalah baik, istihsanan fiddin, seperti tadi imsak, gak ada sunahnya, tapi kan ini baik, menyebabkan manusia keluar dari meja makan mereka 15 menit sebelum adzan, bisa gosok gigi, yang junub bisa mandi, dan yang mau jalan ke masjid bisa berjalan dengan jalan santai dan sebagainya. Maka kita jawab, permasalahan imsak tidak disunahkan oleh Nabi dan kamu menganggap ini adalah baik di dalam agama, masuklah kepada perkara ini. Bahwa Allah menurunkan ayat Al-Quran yang terakhir disebutkan Allah telah ridho dengan agama yang ada, dengan setelah itu tidak diturunkan lagi Al-Quran, maka Islam ini telah sempurna. Maka Imam Malik mengatakan, barang siapa seseorang yang menjadikan suatu bid'ah dikatakan itu baik dalam agama ini, maka telah qad za'ama bi anna Rasulullah khana risalah, maka dia telah menganggap bahwa Nabi Muhammad khana risalah, telah berkhianat atas risalahnya, karena dia menganggap bahwa imsak adalah perkara yang baik, padahal Nabi tidak mengatakan itu perkara yang baik. Maka ini jawaban yang pertama, bahwa agama ini telah selesai, penurunan Al-Quran dan Nabi telah meninggal, dan apa yang menunjukkan kepada surga telah jelas, dan apa yang menyebabkan seorang masuk kepada neraka sudah jelas. Maka tidak butuh lagi tambahan dan reformasi dan juga masukan-masukan dari manusia setelah Nabi, ini baik dan itu baik. Tidak butuh lagi di dalam ibadah ini. Sehingga imsak ihtiyatian tidak dianggap baik, karena dia adalah bid'ah, bukan perkara yang baik. Dan begitupun perkara yang kedua, kita jawab dari segi amalan mereka jika itu menganggap ibadah tertolak. Karena hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menganggap itu adalah suatu agama dalam ibadah, seperti imsak, orang meninggalkan meja makan seakan-akan ibadah. Karena didoktrin dari semenjak kecil, ayo cepat sebelum imsak 5 menit lagi. Kok sebelum imsak? Pokoknya ayo makan. Kemudian di masjid imsak, ataupun ada sirine tadi, wing, seperti di Ukraina dan sebagainya. Kemudian setelah itu berhenti. Doktrin itu semenjak kecil kita rasakan. Ayo makan cepat, 5 menit lagi imsak. Dipikirnya bahwa yang menjadikan batasan kita sahur itu adalah imsak.
Padahal di sana masih 15 menit. Dan kita dulu waktu masih kecil pertama tidak tahu kapan adzan awal, adzan kedua, kapan imsak. Imsak itu 15 menit sebelum adzan. Kita tidak tahu. Pokoknya orang tua kita bilang imsak. Ayo sebentar lagi imsak. Akhirnya setelah bunyi sirine atau ucapan imsak di masjid, maka kita terdoktrin, oh ya sudah tinggalkan makan. Padahal masih ada es teler kita tinggalkan. Padahal di sana masih ada buah-buahan yang sudah dipotong-potong, masih kita ingin makan. Dan bahkan di sana ada kurma ataupun ada makanan-makanan. Jadi sudah imsak, nggak boleh. Padahal masih 15 menit, masih 10 menit. Doktrin ini akhirnya terus kepada next generation kita, dipikirnya buka, dipikirnya haram, makan sahur itu karena imsak. Dan itu terjadi. Orang-orang awam di saat makan, sirine, udah, jangan makan. Apa? Imsak. Padahal masih 10 menit lagi. Padahal masih 15 menit lagi. Dan doktrin ini dikuatkan dengan tanggalan-tanggalan dari tanggalan yang ada. Disebutkan tanggalan ataupun kalender kecil. Kapan masuk adzan maghrib. Dan kapan waktul fajr. Dan kapan waktul imsak diperbesar. Dan warnanya lain. Apa hubungannya waktu imsak? Maka di waktu jadwal-jadwal buka puasa pun dan waktu adzan yang kedua pun dimasukkan tidak tanggung-tanggung waktul imsak. Menandakan bahwa mereka menginginkan orang menjauhi makanan dengan sengaja dan dianggap itu ibadah terbaik di saat masuk kepada waktu imsak. Maka inilah perkara yang kita jawab dari perkara yang kedua. Jika itu dianggap ibadah, tertolak. Karena hadis Aisyah bukan dari landasan Nabi, maka tertolak. Jawaban yang ketiga, kaidah di dalam permasalahan sunnah. Maka ini yang sering saya tekankan. Hidupkanlah wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku ahli sunnah, yang ngaku-ngaku ahli sunnah, hidupkan sunnah. Karena kalian jika tidak menghidupkan sunnah, kalian bertanggung jawab akan mematikan bid'ah. Dan ini kaidah. Dan kaidah ini ma'ruf. Barang siapa yang tidak menghidupkan sunnah, maka kebid'ahan akan hidup secara tidak langsung. Dan barang siapa yang menghidupkan kebid'ahan, sunnah akan termatikan sesuai dengan kebid'ahan yang ada. Maka oleh sebab itu berkata Hasan ibnu Atiyah yang sanadnya sahih bimajmu' turuqihi, diriwayatkan oleh kutubul akidah seperti Al-Lalikai di syarah usul i'tiqad ahli sunnah, dan juga Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibnu Ahmad di kitabnya As-Sunnah, dan yang lainnya. Yang mana berkata Hasan ibnu Atiyah, idza ibtada'a qaumun bid'atan, jika seorang dalam suatu kaum melaksanakan kebid'ahan dan kebid'ahan itu dianggap sunnah, fa inallaha yumitu sunnah ala hasbil bid'ah, maka Allah akan mencabut dan mengangkat dan mematikan sunnah sesuai dari kebid'ahan yang dihidupkan. Awas, ahlu sunnah wal jamaah kenapa sangat gencar menghidupkan sunnah dan sangat keras dalam permasalahan mematikan bid'ah, mematikan sunnah, dan keras kepada kelompok ahlul bid'ah yang menghidupkan kebid'ahan karena permasalahan kecemburuan dari menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah ini. Dan karena ini, jika kita membiarkan sunnah begitu saja akhirnya punah, maka dianggap sunnah ini menjadi bid'ah. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Salat dengan sandal telah kami jelaskan dari sunnah. Namun banyak orang meninggalkannya meskipun sudah tahu. Dengan alasan berat melaksanakannya, dengan alasan takut masyarakat, dengan alasan harus izin bla bla bla. Akhirnya sudah tahu
dan termatikan sunnah ini, maka mengaku ahlu sunnah, kami markaz ahlu sunnah dan sebagainya, tetapi tidak menghidupkan sunnah itu, akhirnya santri-santri yang ada di sana dan orang-orang yang awam ada di sana menganggap sholat menggunakan sandal itu bid'ah, kebalikannya. Kenapa? Karena sunnah ini dimatikan sehingga jadilah bid'ah. Maka jika ada yang berani seseorang sholat dengan sandal, maka dia pasti akan terusir dari masjid dengan hormat ataupun diciduk, diangkut tidak terhormat, dengan sandalnya dilempar, di drop out, di kick off dari masjid karena melaksanakan bid'ah, kata mereka. Ini orang ngawur, sholat kok pakai sandal. Kenapa? Karena sunnah dimatikan di mana-mana. Sehingga next generation orang datang berikutnya mengatakan ini adalah dari kebid'ahan. Begitupun imsak ihtiyati ini. Maka imsak sudah dibiasakan kepada manusia. Dari mulai kecil kita didoktrin, ayo 5 menit lagi kamu makan. Setelah itu imsak. Dipikirnya imsak adalah batas dari kita sahur. Maka setelah kita dewasa pun akhirnya dijadikan imsak itu adalah ibadah. Maka di sini mana dari sunnah yang termatikan karena menghidupkan imsak bid'ah tadi? Karena kaidah tadi barang siapa yang menghidupkan bid'ah akan mematikan sunnah. Mana sunnah yang termatikan dengan menghidupkan bid'ah imsak tadi? Pertama, mengakhirkan sahur 10 sampai 15 menit tadi. Ingat hadis Anas dan Zaid ibn Thabit? Kapan kamu sahur bersama Nabi? Sekitar 50 ayat. Ingat hadis itu? 50 ayat adalah 1/4 jam atau 10 menit ataupun 20 menit. Maka justru di waktu itu Nabi melaksanakan sahur bersama Zaid ibn Thabit dan sunnahnya sahur diakhirkan, maka sunnah ini akan mati karena kehidupan kebid'ahan al-imsak. Karena orang yang melaksanakan imsak mengkonsekuensikan 15 menit harus meninggalkan meja makan, iya apa tidak? Lalu mana sunnah mengakhirkan sahur? Sudah hilang. Sehingga sahur kebanyakan kalau adzan yang kedua jam 5, maka sahur kebanyakan jam 4, jam 4:15, agar jam 5 kurang 1/4 mereka sudah berhenti waktu imsak. Maka mereka meninggalkan waktu sunnah sahur sekitar 50 ayat, membaca 50 ayat. Ini dihilangkan. Ya apa tidak? Ya jamaah, ya apa tidak? Faham atau tidak? Dengan permasalahan imsak kita meninggalkan meja makan 15 menit sebelum fajar karena imsak, maka tinggalkan meja makan. Maka di situ justru kita meninggalkan sunnah melaksanakan sahur, karena sahur yang sunnah di akhirnya. Ya apa tidak? Faham bapak-bapak? Faham? Maka di sini menghidupkan bid'ah imsak, mematikan bid'ah mengakhirkan sahur sekitar 10 menit ataupun 15 menit. Seperti Nabi dulu di hadis muttafaqun alaih dari Anas dan dari Zaid ibn Thabit, dulu Nabi sahur 1/4 jam sebelum waktu salat. Maka hadis ini hilang. Dan yang kedua, hadis apa yang hilang? Siapa yang bisa jawab? Barusan kita jelaskan. Abu Fatimah bisa jawab. Hadis yang terbuang juga. Sunnah yang terbuang. Apa? Apa? Hadis apa? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab dikasih jalan kote. Hadis yang tadi sebutkan, rukhsah meminum di saat mendengar adzan. Sekarang contohnya, jika kita imsak didoktrin anak-anak kita, ayo buka, ayo sahur sampai waktu imsak nih, bentar lagi imsak. Setelah datang sirine ataupun imsak, sudah selesai, nggak ada lagi makan dan minum. Padahal masih 10 menit, padahal masih 1/4 jam. Maka apakah pernah akan ada orang mengerjakan rukhsah minum? Akan ada hadis ini? Jelas hadis ini akan mati sama sekali. Tidak akan pernah ada orang melaksanakan rukhsah ini. Kenapa? Karena 15 menit
orang sudah meninggalkan sahur. 15 menit meninggalkan meja makan. 15 menit meninggalkan makan dan minum. Maka rukhsah melaksanakan minum di saat mendengar adzan itu sama sekali akan musnah dan hilang. Paham? Berarti 2 sunnah ini. Maka kesimpulannya permasalahan imsak bukan dari sunnah. Dan itu adalah perkara yang mereka mungkin menganggap itu baik. Karena meninggalkan meja makan 10 menit ataupun 1/4 jam sebelum adzan. Yang kedua, baik. Kita katakan kata siapa baik? Baik di dalam agama ini menurut Nabi. Karena di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairul huda hadi Muhammadin. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi. Siapa yang mengatakan imsak itu baik? Saya. Mana dalilnya? Ya pokoknya baik meninggalkan meja makan sebelum adzan. Kita jawab, baik itu menurut ukuran Nabi, bukan ukuran kamu. Maka dengan melaksanakan imsak, justru meninggalkan sunnah Nabi. 2 perkara. Pertama tadi, mengakhirkan sahur 15 menit, 10 menit, sesuai hadis Anas yang muttafaqun alaih dan Zaid ibn Thabit. Karena Nabi sahur sekitar 50 ayat, membaca 50 ayat. Dan yang kedua, rukhsah. Hadis tentang rukhsah boleh minum di saat mendengar adzan bagi mereka yang belum minum dan di tangannya masih ada air. Hadis ini sama sekali tidak akan pernah diamalkan karena orang meninggalkan sahur 15 menit 10 menit sebelum waktunya. Iya apa tidak? Maka inilah dari permasalahan yang ada. Masih berapa menit lagi? Sudah masuk apa? Sudah adzan. Kenapa tidak dibilang dari tadi? Maka kita cukupkan kajian ini wa naktafi ilahuna wa jazakumullah.